Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kasut. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kasut itu ada dua macam. Kasut yang pertama itu adalah kasut jasmani atau alas kaki yang saudara dan saya pakai. Tapi yang kedua adalah kasut rohani. Di dalam pembacaan kita tadi itu berbicara tentang kasut yang kedua, yaitu kasut rohani. Dan kita mau lihat saudara, apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 15 tentang kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini yang mau saya share pagi ini buat kita. Yang pertama, kasut rohani yang ada di dalam Efesus 6 ayat 15 itu yang pertama adalah kasut yang merupakan salah satu alat perlengkapan senjata rohani. Jadi kalau saudara dan saya mau berhadapan dengan musuh rohani, saudara dan saya mau turun di dalam medan perang, peperangan rohani, salah satu alat perang ini harus saudara dan saya kenakan, yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kasut rohani. Karena jika saudara dan saya tidak menggunakan salah satu dari alat perlengkapan itu, sudah pasti kita akan kalah. Jadi yang pertama, kasut ini adalah kasut rohani yang merupakan salah satu alat perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Yang kedua, merek kasut rohani ini adalah kerelaan, keikhlasan. Jadi kasut yang saudara pakai, kasut jasmani, kalau saudara punya sandal atau sepatu, itu pasti ada mereknya saudara. Produksinya di mana. Tapi kasut rohani yang saudara dan saya harus kenakan sesuai dengan Efesus 6 ayat 15, mereknya adalah kerelaan. Jadi kalau bukan merek kerelaan, maka kasut itu tidak bisa dipakai sebagai alat perlengkapan senjata Allah. Rela untuk apa saudara? Waktu saudara dan saya ada di dalam pertempuran rohani, peperangan rohani, saudara dan saya menggunakan kasut rohani bermerek kerelaan. Itu artinya Tuhan mau membawa saudara dan saya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita menjadi orang-orang yang rela melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian secara jasmani. Kita menjadi orang-orang yang rela melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan panggilan yang ada pada kita. Yang ketiga, fungsi kasut kerelaan itu, fungsi kasut rohani yang bermerek kerelaan tadi. Ini yang ketiga, itu adalah untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi waktu saudara dan saya ada di dalam satu pertempuran rohani, kita harus menggunakan kasut rohani itu dengan merek kerelaan. Tapi kita harus juga tahu fungsi kasut yang kita gunakan itu, yaitu untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Tuhan mau bilang pagi ini buat saudara dan saya,
Orang-orang yang memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil dalam perjalanan hidupnya, berkorban, setia. Dia adalah orang-orang yang menggunakan kasut bermerek kerelaan ini. Injil damai sejahtera ini kita harus memberitakannya. Di situ dibilang kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu merupakan salah satu bagian alat peperangan rohani yang saudara dan saya gunakan. Nah, mengapa fungsinya untuk memberitakan Injil damai sejahtera? Ada apa dengan memberitakan Injil damai sejahtera? Kita lihat, karena waktu saudara dan saya menggunakan kasut rohani bermerek kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada siapapun, itu ada kuasanya, saudara. Ada kuasa dari Injil damai sejahtera yang saudara dan saya beritakan. Kuasanya apa? Saya bacakan buat saudara dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini berfungsi untuk menjaga orang yang dimana saudara dan saya mengenakan kasut itu dan memberitakan Injil damai sejahtera. Mereka akan dijagai, saudara dan saya akan dijagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah bagian yang dipunyai oleh Sang Raja Damai. Itulah yang dimiliki oleh Yesus, Sang Sumber Damai Sejahtera. Dia bilang di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan bagi kamu itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Mengapa? Karena damai sejahtera ini bisa menjagai saudara dan saya, bisa melindungi saudara dan saya, karena dialah sang sumber damai sejahtera itu. Tuhan juga mau bilang hari ini buat saudara dan saya, waktu kita memberitakan Injil damai sejahtera, waktu kita mengenakan kasut kerelaan itu, kasut rohani itu, maka apa yang kita beritakan bagi orang lain, ketika orang itu menerimanya, maka damai sejahtera Allah itu akan menjagai mereka. Dan ayat yang terakhir, Injil damai sejahtera yang kita beritakan dengan rela ketika kita menggunakan kasut rohani bermerek kerelaan tadi, maka akan terjadi juga. Yesaya 32 ayat 17 di sana berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di mana ada kebenaran Tuhan itu adalah kita disuruh mengenakan kasut itu, kasut rohani. Ketika kita ada dalam pertempuran rohani, kebenaran firman yang kita pegang, yang kita lakukan ini akan membuat ada damai sejahtera akan tumbuh. Dan ketika damai sejahtera itu tumbuh, maka di sana akan terjadi ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan mau bilang di bagian terakhir ini, waktu saudara dan saya memberitakan Injil damai sejahtera, fungsi kasut rohani yang bermerek kerelaan itu akan membawa kita untuk kita mau memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang membutuhkannya, supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran, supaya mereka bisa dijagai oleh damai sejahtera, mereka bisa mengalami ketenangan dan ketentraman. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya pagi ini, mari lihat kehidupan rohani saudara dan saya. Apakah kita sudah mengenakan kasut rohani yang Allah perintahkan di dalam firman tadi, Efesus 6 ayat yang ke-15? Apakah kasut rohani itu sudah membawa saudara dan saya berjalan dengan rela dan ikhlas untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang Allah mau kita beritakan? Jika ya, maka percayalah apa yang kita beritakan kepada mereka akan tumbuh damai sejahtera.
Mereka akan dijagai oleh damai sejahtera, dan Allah akan memberikan mereka keamanan dan ketentraman, karena Yesus itu sendiri adalah sang sumber damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengenakan kasut rohani bermerek kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin.